Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang kecerdasan finansial yang memang harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Karena kenapa? Tanpa kecerdasan finansial ini, anak-anak atau ketika mereka dewasa nantinya, mereka tidak akan pernah memahami tentang bagaimana mereka akan mengelola keuangan. Di sekolah itu diajarkan menghafal banyak rumus-rumus, menghafal planet-planet. Apakah planet-planet yang kita hafal ini kita pakai sekarang? Coba kita pikirkan. Planet-planet yang kita hafal itu Merkurius itu kita pakai enggak? Enggak dipakai. Sedangkan pengelolaan uang, pengelolaan resiko, pengelolaan uang ini kita enggak pernah diajarkan. Gimana cara mengelola keuangan, gimana cara membuat uang kita bekerja, make money work to us, bagaimana uang itu bekerja buat kita. Ini sedini mungkin pada anak kita harus diajarkan, teman-teman. Di saling angkat kita sedikit menyentil hal ini. Karena memang ini sangat riskan ketika kita tidak mengajarkan kecerdasan finansial bagi anak-anak kita. Ada sebuah teori John Locke mengatakan bahwa ada berapa anak-anak ini biasanya menyerap, ada yang mereka punya idealisme sendiri, mereka punya pengetahuan tanpa harus pengetahuan ini memang didapatkan dari kandungan, didapatkan dari lahir, itu disebut dengan idealisme. Kemudian yang kedua yaitu empirisme. Nah, empirisme ini kan anak-anak ini atas dasar pengalaman-pengalaman, atas dasar coretan-coretan kita. Mereka kan anak ini berupa tabula rasa. Ketika kita coret, ketika kita ajarkan, maka otomatis mereka akan belajar tentang bagaimana kecerdasan finansial dari sedini mungkin. Jadi kita lihat bahwa anak-anak orang hebat seperti Yusuf Mansur punya anak Wirda Mansur. Dari kecil, dari SD diajarkan caranya jualan, cara mengelola keuangan, agar nantinya ketika besar mereka paham betul bagaimana keuangan ini benar-benar penting. Kecerdasan finansial ini penting. Bagaimana mereka diajarkan saving, menabung, bagaimana mereka diajarkan untuk jualan. Dan memang saatnya kita harus benar mengajarkan anak-anak kita untuk berjualan, untuk bisa mengerti tentang fungsi dari sunnah Rasul, yaitu berdagang. Ada seorang teman yang memarahi seorang guru karena waktu itu anaknya ditaruh di koperasi sekolah. Orang tua itu anak-anaknya suka di koperasi sekolah, mengatur keuangan sekolah, mengatur koperasi sekolah suka. Tapi orang tuanya melarang gurunya, tolong Pak, jangan anak saya ditaruh di koperasi, anak saya suruh belajar. Itu bagian dari belajar, Mas Bro. Itu bagian dari bagaimana anak Anda akan punya kecerdasan finansial untuk menyongsong masa depannya. Tapi ternyata ketika anaknya itu menolak, dia mau ada di koperasi itu, orang tuanya marah-marah ke anak itu. Kamu di sini untuk belajar, bukan untuk jualan. Nanti ketika gede dia akan menyesal. Oh, ternyata anaknya mau difokuskan kemana? Bukankah dengan cara dia berinteraksi dengan orang lain berjualan? Bukankah dengan cara dia bernegosiasi jualannya? Otomatis nanti akan kelak jika dia jadi seorang misalkan ASN pun, dia akan komunikasinya akan lebih fokus. Mereka akan cenderung bisa melakukan negosiasi yang lebih baik, atau mungkin interaksi dengan masyarakat lebih bagus. Karena dengan berdagang, orang-orang akan bertemu dengan orang baru. Dan bertemu orang baru adalah kunci dari rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, kecerdasan finansial harus ditanamkan sedini mungkin untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka diajarkan untuk saving. Saving bukan menabung ya, berinvestasi. Mengcompounding duit-duit kita. Anak-anak itu diajarkan bahwa kamu ini sangunya hasil dari kerja keras papa. Dan papa ini insya Allah, dan papa ini dikasih oleh Allah. Dan kemudian tanpa papa dulu belajar, tanpa bapak ini belajar, tanpa mama ini belajar tentang bagaimana mengatur keuangan, maka otomatis kamu tidak akan pernah bisa berjajan saat ini. Mungkin atau kita tidak akan pernah merasa bahwa anak-anak ini tidak akan maju secara intelektual kecerdasan keuangan. Penting teman-teman, kecerdasan keuangan ini kan gini. Ibarat kita ini memberikan uang saku kepada anak. Saya punya anak namanya Najwa. Najwa, halo Najwa. Nah, Najwa ini saya kasih stiker setiap hari, stiker jualan, buat jualannya, stiker akhirnya dia jualan ke teman-temannya. Dari 12.000 saya belikan stiker isinya 100 lembar, dia jual 500 perak, jadinya kurang lebih sekitar 50.000. Bi, ini belikan lagi Bi, 12.000-nya, ininya buat saya ya katanya. Jangan Najwa, kamu kalau kayak gitu, kamu coba belikan yang 25.000-nya, jadi 2 dapat 200. Itu compounding, artinya kamu sisanya kamu pakai.
kamu sisanya kamu pakai buat jajan kamu. Kemudian dia jualan lagi stiker-stiker terbaru. Nah, keuntungannya apa? Kita mengajarkan anak kita bahwa pertama adalah giat ya. Belajar dengan giat, belajar tentang keuangan dengan giat, otomatis tambah integritas dia tambah, kemudian berkomunikasi dengan orang, menawarkan dengan orang tambah dia. Artinya jangan pernah batasi anak-anak itu, apapun yang dia inginkan, apapun dia suka YouTube, suka ngegame, suka apapun, tapi tetap harus diberikan kejelasan keuangan. Masya Allah tabarakallah, pada malam hari ini sedikit saja sentilan tentang kejelasan keuangan buat anak. Jangan pernah batasi mereka untuk belajar, dan jangan pernah batasi mereka untuk melakukan kreativitas sebanyak mungkin agar mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Tapi bukan soal pengetahuan yang ada di kelas, tapi pengetahuan di luar yang lebih nanti bisa dipakai. Masya Allah tabarakallah. Salam saling angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.